Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Materi hari ini kita membahas yang namanya apa? Blockchain dan smart contract. Biar kita tahu sebenarnya blockchain itu seperti apa sih, kayak gitu loh. Oke, suaranya jelas ya? Ke kerekam ya? Oke, oke. Yang pertama, eh, blockchain itu semua kita sudah tahu. Blockchain itu kan mencatat transaksi kita secara enkripsi ya, sederhananya seperti itu. Jadi di blockchain itu sebenarnya ada dua tipe, UTXO dan account model. UTXO itu kayak Bitcoin, account model itu kayak Ethereum. Saya kasih contoh saja. Gini, Bit UTXO itu artinya unspent transaction output. Transaction output. Jadi gini, sebetulnya saldo Bitcoin kita itu misalkan 10, sebenarnya bukan 10, tetapi ada breakdown-nya. Misalkan 1, kemudian mungkin 5, kemudian mungkin 4. Jadi totalnya ada 10. Gitu. Kalau akun model, dia nggak di breakdown langsung. Contoh aja ya, yang modelnya blockchain, unspent transaction, UTXO ya, kayak Bitcoin. Contoh gini, Bitcoin itu kan koinnya asalnya dari miner ya. Misalnya gini, setiap miner berhasil memining ya, atau menyelesaikan sebuah blok, misalkan dia dapat reward 2 BTC. Kemudian ditransfer ke Andi. Ditransfer ke Budi. Misalkan ya. Itu, Budi. Misalkan ditransfer nih. BTC-nya ke Andi sebanyak 1. Kemudian ini ditransfer ke Budi. Gitu. Nah, tapi di sistemnya blockchain itu, dia ditransfer satu-satu kembali lagi ke miner 0. Nah, contoh gini. Jadi transfernya itu misalkan ada ada A, misalkan ada A, dia punya 2 BTC, ditransfer ke B, itu caranya misalkan transfernya ke B 1, kemudian masih ada sisa 1 lagi, itu tuh ditransfer ke A. Oke, saya ulangi lagi ya. Contoh gini. Si A misalkan punya 2 BTC, ditransfer 1 ke B. Nah, transfer 1 ke B sebanyak 1 BTC. Sebetulnya kita itu bukan mentransfer 1 BTC, tetapi mentransfer 2 BTC. Cuma yang satunya lagi kembali ke A, 1 BTC. Jadi setiap transaksi gitu, setiap BTC yang ada di sebuah address itu ditransfer semuanya. Sisanya, kalau ada sisanya, dikembalikan lagi ke akunnya, ke A. Kayak gitu. Contoh, ini kan kalau dia transfer 1, nanti kembali lagi ke A. Kayak gitu. Karena masih ada sisanya, masih ada totalnya sebenarnya 2. Gitu. Oke, kita kasih contoh yang kompleks aja ya. Misalkan di miner, ya biar paham, miner itu setiap blok punya, misalkan dapat reward 2 BTC. Berarti misalkan dia dapat 2 blok, berarti ada 2 BTC, 2 BTC, contoh ya. Kemudian 2 BTC-nya ini, yang pertama ditransfer ke A. Ditransfer ke A sebanyak 1 BTC misalkan ya. Misalkan. Nah, ini 2 BTC ini berarti itu karena ditransfer ke A1, maka dia akan ditransfer balik lagi ke miner
ke dirinya sendiri sebanyak 1 BTC. Nah, misalkan ini, yang 2 BTC selanjutnya ditransfer ke B. Semuanya B. Berarti si B ditransfer punya 2 BTC. Gitu. Oke. Misalkan si A. Si A ini kan punya 1 BTC nih dari sebelumnya. Transfer ke C. Transfer ke C. Sebanyak 0,5. Gitu. Berarti di C nanti dapat 0,5. Gitu. Nah, si A dapat 0,5. Jadi 1 BTC ini ditransfer 0,5, kemudian sisanya ditransfer lagi ke dirinya sendiri. Nah, itu UTXO. Makanya kalau di BTC itu, semua koin bakal kelacak asal-usulnya dari mana saja. Kayak gitu. Dari sini paham nggak UTXO, cara kerjanya? Halo? Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sebentar. Start. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Kalau nggak ada yang nanya, Belum, Pak. gimana, Trek? Halo? Paham, masih paham. Oke, masih paham ya? Oke. Jadi, semuanya itu ada urutannya, tahu asal-usul BTC-nya itu dari mana. Gitu. Nah, itu namanya UTXO. Nah, cuma UTXO ini kan dianggap sebagian punya kerumitan gitu loh. Punya kerumitan. Karena kan terlalu detail ya. Terlalu aman lah bahasanya gitu. Maka keluarlah ide yang namanya account model. Account model. Kalau BTC dia mencatat setiap transaksi, oke, saya ulangin. Kalau BTC, kalau mau menghitung saldo si C ada berapa, misalkan si C itu punya riwayat 1 BTC, 0,5 BTC, misalkan. Kemudian, misalkan 0,5 BTC, maka kalau pengen tahu saldo si C, maka harus mengkalkulasikan semuanya. Nah, ini dianggap ribet karena dikit-dikit harus ngitung. Makanya keluarlah ide yang namanya account model. Account model ini kebalikan. Sederhananya berlawanan dengan UTXO. Account model itu tidak mencatat riwayat transaksi, tetapi saldo. Oke. Account model berlawanan dengan, jadi yang dicatat hanya saldonya. Gitu. Jadi yang dicatat hanyalah saldonya. Jadi misalkan address misalkan 0x123 jumlahnya berapa saldonya. 0x misalkan 155 saldonya berapa. Jadi tanpa harus melihat historinya gitu loh. Kita cukup mengambil saldonya gitu. Kenapa kok dibuat akun model kayak gini? Karena tujuannya untuk smart contract. Untuk memudahkan smart contract. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Ini, kalau makin banyak bloknya makin lama dong. Nah, kalau ditanya, apakah makin lama, makin enggak? Jadi gini, justru UTXO ini yang bikin lama itu karena kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, ya karena kan menghitung histori sebelumnya. Tapi kalau transfer dia harusnya cepat. Kalau untuk sebuah proses mining harusnya cepat. Kenapa? Karena yang harus dihitung adalah transaksinya. Tetapi kalau akun model, berarti transaksinya ini yang harus di mining, diproses ya. Tapi kalau akun model itu
itu dia akan membaca, karena kan akun model ini saldonya ada banyak ya. Ada saldo si 0, 123, 125, 126, 180 dan seterusnya. Dia kan harus mengecek apa eh, apa ya istilahnya? Kalau bahasa umumnya semua saldo ini gitu, semua saldo ini dienkripsi gitu loh. Dibikin khas biar biar apa? Biar itu. Tapi secara teknis sebetulnya nggak pengaruh. Nggak pengaruh cepat atau lambatnya. Kayak gitu. Kalau ditanya kok UTXO blockchain kenapa lama? Ya, karena prosesnya dia menggunakan proof of work. Transaksinya kok cuma sedikit, cuma 20-an per detik ya, karena dia menggunakan proof of work, POW, yang dia menggunakan eh, algoritma SHA 256 gitu. Nah, kenapa kok ada yang lambat, ada blockchain yang lambat dan ada yang cepat? Ya itu karena punya algoritma masing-masing. Kalau si siapa? Si Bitcoin ini dia pakai SHA 256 ya. Kemudian kalau ETH akun model contohnya dia pakai ETH. Ya memang ETH ini agak lebih cepat lagi. Tapi yang di mana-mana yang namanya POW itu nggak ada yang cepat gitu. Paling paling cepat saat ini yang saya tahu cuma per detik cuma 30-an transaksi gitu. Kebanyakan yang cepat proof of stake kayak gitu. Proof of stake. Tapi nggak pengaruh lah cepat atau lambatnya. Yang bikin lama atau enggaknya itu karena sistemnya dia proof of work. Tuh. Oke, jadi di sini kan ada model UTXO, tipe blockchain UTXO, dan akun model. Nah, secara keamanan, pasti lebih aman UTXO. Gitu. Karena ada historinya semua. Sedangkan di akun model, kayak gitu, dia nggak ada. Dia kan nggak peduli historinya. Nah, oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Ini sederhana aja lah. Kita nggak terlalu bahas, nggak terlalu teknis aja. Gitu. Sini, nggak ada pertanyaan? Atau di chat ada nggak? Ada yang mau nanya? Atau ada pertanyaan gini, kan kalau eh, Bitcoin, karena dia mencatat semua transaksi, berarti dari transaksi awal sampai sekarang harus dicatat dong. Ya, memang harus dicatat. Cuma memang ada tekniknya biar nggak kita sampai ada namanya ibaratnya ada proses cut off lah ibaratnya gitu. Sederhananya ya. Jadi ada yang namanya teknologi mana Merkle Tree kalau nggak salah namanya. Merkle Tree. Jadi tidak harus kan transaksi Bitcoin anggaplah total database-nya 300 giga misalkan ya. Nah, ini kan gede banget nih. Nah, nanti ibaratnya ada cut off gitu loh. Ada cut off dia tapi dia tidak menghilangkan transaksi selanjutnya. Dikompres lah bahasanya gitu. Misalkan yang 200 giganya dikompres sederhananya ya gitu. Jadi 50 GB masih ada sisa 100 giga yang selanjutnya. Contoh aja. Contoh sederhana aja. Contoh sederhana aja. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Sampai sini. Bedanya UTXO sama akun model. Nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Oke, kita bicara smart contract. Sebenarnya smart contract itu apa sih, gitu kan? Kita mau pakai pendekatannya Ethereum. Smart contract itu apa sih? Smart contract itu sebetulnya address kalau di Ethereum baik smart contract dan address wallet ya, wallet address itu dianggap sesuatu yang sama. Bedanya smart contract ini ada codingnya, ada softwarenya, ada softwarenya, gitu loh. Softwarenya ini dalam bentuk kayak aplikasi intinya dan bisa diatur.
bisa diatur gitu. Misalkan gini. Nah, lalu kan ada pertanyaan di mana letak token itu disimpan di mana? Jadi gini, token yang ada di Ethereum atau yang disebut dengan ERC20 itu tidak betul-betul tersimpan di wallet penggunanya. Jadi bukan gini, misalkan saya punya wallet nih, 0x123. Misalkan, oh 0x123 ini punya token A sejumlah berapa, token B sejumlah berapa. Bukan kayak gitu cara kerjanya. Jadi token itu semua disimpan di smart contract. Ada smart contract. Nah, jadi gini, di smart contract itu kan ada address ya. Ada address misalkan 0x 555 gitu. Di smart contract ini ada data yang mengatakan bahwa di address ini address 0x123 misalkan punya Januar gitu, itu punya saldo token, misalkan kita sebut token link lah misalkan ya. Ini sebut link ya. Smart contract 0055 adalah token link. Jadi di smart contract itu ada penjelasan bahwa 0x123 itu punya saldo 5 misalkan. Gitu. Kemudian ada misalkan, oh address 0x misalkan 222 punya saldo 10. Gitu loh. Oh, wallet 0x sekian 333 punya saldo 50. Gitu. Jadi kepemilikan token kita itu dicatat di smart contract. Gitu. Tercatat di smart contract. Nah, sama perintah untuk mentransfer itu sebetulnya wallet kita menyuruh si smart contract ini untuk mentransfer sebetulnya. Bukan wallet kita mentransfer ya, tapi menyuruh si smart contract ini mentransfer ke address tertentu. Gitu. Jadi bukan milik kita bukan ada di address kita, tapi dicatatnya di smart contract. Nah ini Ethereum, Cardano, gitu. Sekarang kita bicara ada Cardano, ada Chia, gitu. Ada Cardano, ada Chia, dan lain-lain. Dan Solana juga, itu tidak sependapat dengan metodenya Ethereum. Bahwa kepemilikan token itu disimpan di smart contract. Harusnya disimpan di address masing-masing. Jadi kalau di Cardano itu, address misalkan 123, itu ada 123 ini punya token A, token B, gitu. Di Chia juga sama, misalkan address 222, itu punya token A, token B. Gitu loh. Bukan seperti Ethereum. Itu datanya bukan menempel di address wallet kita, tapi di smart contract. Nah, mereka punya pandangan bahwa nanti risiko dong bisa dihack gitu loh. Karena kalau berhasil menghack smart contract ini, yang sebetulnya mustahil ya, gitu. Satu smart contract link berhasil dia hack, itu bisa hilang semua saldonya. Semua yang punya token link bisa hilang semua, gitu. Makanya di Ethereum, gitu. Di Ethereum banyak kasus hack, kayak gitu. Ada kasus hack. Oke, contoh kasus lain ya, ini kan smart contract. Contoh, misalkan liquidity pool. Ada smart contract kan namanya liquidity pool. Tahu ya semua, liquidity pool itu kan ada di DEX ya. Jadi kan untuk kita jadi liquidity providernya. Misalkan saya punya address 0x123, punya token, misalkan token link gitu. Token link kan. Oke, token link ini nanti saya masukkan kan ke liquidity pool kan. Nah, liquidity pool loh. Set. Gitu.
Kemudian ada address lain. Misalkan 222 punya token link juga. Gitu loh. Masukin ke liquidity pool. Gitu. Yang terjadi ketika liquidity pool-nya ini kena hack, ini semua address ini kena semua pasti, kecuri semua. Gitu loh. Kecuri semua. Karena kena hack semua. Nah, makanya ada pandangan gimana caranya gitu. Gimana caranya smart contract Ethereum ini dipecah bukan terkumpul di liquidity. Kalau ini kan kita ngehack smart contract-nya liquidity pool kena semua. Nah, sekarang muncullah ide-ide smart contract itu. Salah satu yang saya ingat adalah ada di Chia kayak gitu. Bahwa apa? Kalau pengen menghack liquidity pool itu nggak bisa. Yang harus kalau dia pengen mencuri atau menghack koin-koin yang masuk ke liquidity pool itu harus menghack setiap address. Gitu. Kalau di Ethereum kan kita ngasih misalkan token ke liquidity pool, berarti kan token kita ada di smart contract liquidity pool. Ya kan? Kalau liquidity pool-nya kena hack, habis semua address. Kemudian ada yang Chia punya ide, punya teknologi, dia gimana caranya kayak gitu. Dia punya teknologi itu nggak ada address liquidity pool gitu loh. Liquidity pool itu semua menempel ada di setiap address wallet. Jadi kalau pengen mencuri semua liquidity pool-nya harus menghack setiap address walletnya. Nah, itu kelebihannya Chia. Sampai saat ini memang ada teknologi baru ya. Nah, makanya di Ethereum itu kita harus ada proses audit, kemudian ada testing. Jadi jangan sampai ada celah. Sekalinya kena celah bisa kehack semua. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira terkait smart contract? Sampai sini aja lah pembahasannya. Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Halo? Ada tanggapan? Pak, mau tanya dong, Pak. Ya. Pak, kalau kayak katanya Rakpol itu kan tarik liquidity dulu, berarti maksudnya duitnya itu kan diambilin gitu kan, Pak ya? Ya, ditaruh di smart contract itu. Halo? Iya, Gimana? Putus tadi. kan definisi Rakpol itu kan katanya narik narik liquidity gitu kan, Pak. Ya, Jadi jadi jenisnya tuh dia tuh memang ngambil duitnya orang-orang dari smart kontraknya gitu kan, Pak, berarti, Pak. ya, kan gini caranya ngakalinnya kan gini. Jadi smart contract itu memang dibuat ada lubang untuk ngehack gitu loh. Atau ada coding yang bisa narik uang ke address tertentu. Misalkan gini. Wallet 0x123 sama 222, misalkan 0x22, 0x333. Ini kan bisa juga lewat liquidity pool atau smart contract apapun ya, Vault, kayak BV atau apa. Ini kan mereka misalkan setor ke LP kan. Ini kan tersimpan di satu smart contract. Misalkan addressnya 0x 999 gitu. Ini kalau berhasil dihack, ini kan langsung keambil semua gitu loh. Punyanya ini. Punyanya ini langsung keambil semua. Ini kan jadi kritik. Desentralisasinya ada di mana gitu loh. Ini kan nggak desentralisasi. Kita punya token, kita taruh ke satu tempat yang sama bersama dengan orang lain yang kita belum tentu juga smart contract itu aman. Gitu. Nah, rug pull itu strateginya adalah mengumpulkan dana ke dalam sebuah smart contract, kemudian smart contract itu dikasih lubang, hole, untuk dieksploitasi, atau mungkin ada coding rahasia, bukan ya coding yang nggak ada yang tahu, pokoknya kalau itu dieksekusi fungsinya, langsung ke transfer, gitu loh.
ke sebuah address rug pool-nya. Nah, ini kan yang bahaya sebetulnya. Yang kita nggak tahu gitu kan. Yang kita nggak tahu ada celah atau tidak gitu loh. Ada celah atau tidak. Nah, makanya di sistem ada blockchain yang bernama Chia itu cara kerjanya berbeda. Bahwa smart kontraknya, kalau di Ethereum kan smart kontraknya ibaratnya satu smart kontrak diakses oleh banyak orang ya. Gitu. Kalau konsepnya Chia gitu. Kalau konsepnya Chia dia agak berbeda. Bahwa smart kontrak itu menempel di setiap wallet. Jadi tidak ada smart kontrak yang terpusat. Itu. Wallet. Misalkan contoh apa si address 0x ini misalkan 0x123 punya punya token misalkan USDT. USDT-nya ini tersematkan smart contract untuk pinjam meminjam lending. Gitu. Kemudian di address orang lain 0x222. Nah, dia kan nggak punya token gitu. Ketika ini si address 0123 ingin membuat kontrak lending, artinya ngasih pinjaman ya ke orang lain, kayak AAV, kayak AAV, kemudian ada COM, kemudian ada kalau di BSC ada Venus gitu kan. Nah, itu bukan melalui smart contract kayak Ethereum, tetapi ini langsung address 0123 berhubungan 222 menggunakan ini address smart contract lending. Gitu. Langsung antara address ke address. Kalau Ethereum kan enggak. Kalau Ethereum kan enggak. Ibaratnya dari address A, kemudian ada perantara smart contract, kemudian ke address ke B. Gitu loh. Semua tercatat di smart contract ini. Kalau ini enggak tercatat di setiap address. Kelebihannya apa? Ya kalau mau ngehack harus dua-duanya. Nah, kalau Ethereum cukup address smart contract yang jadi incaran. Tuh. Halo, incaran. Nah. Dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Halo? Ada? Nggak cukup, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kan kita mencari tahu nih, smart contract itu apakah bisa dihack? Bisa. Risikonya ada risiko yang cukup besar? Ada. Karena kita semua orang menaruh di satu tempat yang sama. Di Ethereum itu gitu. Termasuk token kita, itu ditaruh di tempat yang sama dengan yang lain. Ditaruh di tempat yang sama dengan yang lain. Makanya smart contract itu kan suka-suka, kayak misalkan iCoin ya. Kita kasusnya iCoin ya. iCoin itu di smart contract-nya kalau mau dijual bisa dikenakan pajak tax misalkan. Tax 5% misalkan ya. Kalau beli misalkan, yang membeli kena pajak tax gitu. Bisa aja bikin itu. Tax persen gitu. Misalkan 1%. Nanti ini larinya ke walletnya siapa gitu. Wallet dev-nya atau siapa. Itu bisa smart contract itu. Nah, kemudian ada contoh smart contract kita contoh-contoh lain ya. Ada smart contract kayak Shiba Inu ya. Shiba Inu gini smart kontraknya si Shiba Inu ini gini. Jadi tokennya kan ada triliunan ya. 50% masuk ke DEX atau liquidity pool. 50% transfer ke Vitalik, walletnya Vitalik. Nah, itu Shiba, kontraknya kayak gitu. Nah,
Nah, ini contoh si Baino smart kontraknya. Kemudian ada smart kontraknya Pancake ya, Pancake Swap, PCS, kemudian ada Uniswap. Itu kan smart kontraknya namanya AMM, Automated Market Maker. Jadi sederhananya saja ya, sederhana ya, itu berdasarkan rumus matematika. Misalkan pair antara misalkan USDT, misalkan BTC misalkan BTC USDT pairnya. Nah, jadi rumusnya itu jelas ini. Kalau ada orang misalkan saya beli BTC, misalkan pakai USDT, saya beli BTC, maka BTC-nya akan di liquidity pool-nya akan turun. USDT-nya akan naik. Nah, jeleknya AMM itu karena dia pakai rumus ya mungkin agak sedikit-sedikit apa ya, dalam tanda kutip ya, agak ponzi gitu. Jadi kalau dia ada yang beli, dia naik. Kalau ada yang jual, dia turun. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba naik gitu loh. Jadi nggak bisa tiba-tiba naik. Jadi kalau mau naik syaratnya harus ada yang beli. Tapi kalau ini kan di DEX ya, kita sebut DEX. Oke, DEX. Kalau di CEX itu kan nggak kayak gitu. Misalkan ada berita news baru gitu. Bisa langsung tiba-tiba naik gitu loh. Tanpa harus ada proses pembelian. Tiba-tiba liquidity providernya naikin semua harganya. Tapi kalau di DEX itu nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba naik. Harus ada yang beli. Karena rumusnya naik itu karena beli, turun karena ada yang menjual. Sedangkan kalau di CEX, belum tentu karena ada yang membeli dan menjual. Bisa aja liquidity providernya langsung naikin semua gitu loh. Bisa gitu loh. Tanpa harus ada yang menunggu, ada yang beli dulu. Ini smart kontraknya. Ya, itu bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Kenapa kita belajar dari kasus token ASICS? Token ASICS itu saya cek ya, di smart kontraknya dia masuk menjadi liquidity pool itu 500 BNB. Itu sekitar, kalau dirupiahin kalau nggak salah 2 miliar apa ya? Kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi, ini kan liquidity-nya. Bayangkan setara 2 miliar. Bayangkan ada orang, ada masuk dana 2M. Ibaratnya gitu. Set. Ya kan? Jadi kan ini 2M. Berarti kan ada 100% ya kenaikannya. Berarti ASIC itu, nah gini. Misalkan gini, liquidity-nya. Ini sederhananya saja. Hanya untuk menyederhanakan aja proses yang rumit. Awalnya, modalnya itu 2 miliar. Oke. Tuh. Oke, 2 miliar. Misalkan ini nilainya setara 1. Itu. Kemudian masuk nih dana 2M. Dibelilah 2M. 4 miliar kan total liquidity-nya sekarang. 4 miliar. Naiknya jadi apa? Kedua, jadi ada kenaikan 100%. Nanti, ini kalau mau naik lagi, naik 100% lagi, harus masukin 4 miliar lagi. Jadi total 8 miliar. Oke. Jadi dua ke sini butuh 2M, ke sini butuh 4M. Gitu loh. Butuh 2. Naik lagi jadi 3 misalkan. Ini naik lagi ke mau naik lagi gitu. Mau naik lagi 100% selanjutnya berarti butuh 16 miliar. Harus nambah 8 miliar lagi. Jadi 16 Misi Pak, miliar. Ya, itu harusnya buahnya jadi 4 ya. gimana?
Kan dari 2 ke 4 naiknya 100%. Ya, kan nambah 2M kan? Gimana? Enggak, yang kan kalau dia beli liquidity awalnya 2M, itu Oke. senilai 1. Nah, Mm-mm. lalu ada orang beli Oh iya, benar. senilai Harusnya 4 ya? senilai 2M, jadinya 4 miliar. Nah, Oh iya, sekarang sorry. harusnya jadi 4, Pak. Oh iya, benar. Sorry. Harusnya 4. Ya, Oke. Sorry. Oke. Ini harus naik lagi. Gitu loh. Ya kan? Harus 8M. Permasalahannya AMM adalah kalau ini kan misalkan harganya 8 ya. 8 ya. 8 gitu. Beli di 8, kemudian turun 50%, gitu. Turun 50%, gitu. Itu setara harus ngumpulin 8M lagi dan itu capek, gitu loh. Itu effortnya lebih susah, gitu. Nah, makanya banyak yang main-main AMM itu di DEX, mereka nunggu posisi yang sangat bawah sekali ketika liquidity-nya sangat sedikit. Kenapa? Ketika misalkan turun ke liquidity-nya 4M, gitu loh. Liquidity-nya misalkan nunggu turun di 4M, cuma nambah 4 miliar gitu loh untuk naik 100%. Bandingkan kalau kita belinya di nunggu turun kemudian beli di 8M. Naiknya harus pakai 8 miliar. Lebih berat gitu loh. Lebih berat. Nah, makanya kenapa konsep kayak ASICS itu kita di sini membahas secara ilmiah ya. ASICS itu dia pakai DEX. Kenapa pakai DEX gitu loh? Alasan pertama, kalau pakai DEX, alasan pertama kenapa mereka harus launchingnya di DEX? Karena untuk menimbulkan kesan kenaikannya sangat cepat. Keuntungannya itu. Bayangin, kalau liquidity-nya cuma 1M, kemasukan 2 miliar, langsung naik berapa kali lipat? Kemasukan lagi 4M, kenaikannya berapa kali lipat lagi? Jadi semakin sedikit liquidity-nya, kenaikannya akan semakin besar. Gitu. Dan pastinya yang di awal masuk itu pasti lebih untung. Untungnya lebih besar, kenaikannya juga mereka kalau pengen nunggu naik 100%, 200% itu dengan modal yang sangat sedikit. Bandingkan kalau yang terjebak di pucuk. Kan masalah kalau nyangkut di pucuk ya itu jeleknya AMM di sana gitu. Nah, ya salah satu untuk menggoreng koin biar kesannya oh naiknya kok tinggi, masukin ke DEX dengan liquidity yang tidak terlalu besar. Nah, ini pelajaran sih yang dalam tanda kutip ya, kalau mau nakal-nakal sedikit sebagai kalau kita mau jadi free ridernya alias penumpang gelap, baru listing kita cek dulu liquidity-nya, oh 2M atau 1M. Masuk aja, bro. Pasti mungkin sehari kurang dari 24 jam ada yang beli mungkin total bisa 1M. 1M itu mungkin gampang gitu loh. Tapi udah kenaikannya sangat tinggi. Kenaikannya udah sangat tinggi. Nah, sekarang ini ada triknya lagi nih. Permainan menggoreng koin menggunakan AMM. Contoh gini. Dari kasus tadi kan misalkan liquidity-nya 2M. Harga di 1. Liquidity 4M. Harga di 2. Liquidity 8M. Di 4. Liquidity 16M. Di 8. Oke. Ya kan? Nah, kebanyakan liquidity ini siapa sih yang mensuplai? Dev. Dev-nya biasanya 99% asalnya dari dev. Gitu loh. Jadi ini terjadi kenaikan 4M. Oh, sorry. Ada yang kelupaan. Oh ya, gini aja. Nanti saya biar nggak lupa deh. Nyetak
uang dari angin. Nanti saya jelasin nih rahasianya. Dari angin atau udara. Biar nggak lupa saya. Oke, nah nanti nih, nah kalau misalkan gini, sekarang harga sudah misalkan di berapa? 8M ya. 8M, harga di 4. Ya kan? Tak remove aja liquidity-nya, tak ambil. Set. Tak ambil 6M. Sisa berapa? 2M. Jadi ini nanti kan liquidity-nya 2M, tapi harga tetap nih 4. Ini pas sepi-sepi nih, transaksinya lagi sepi-sepi. Saya sebagai dev tak ambil, tak remove liquidity-nya gitu loh. Liquidity kan jadi harganya di 2M, liquidity-nya 2M, harga di 4. Nah, nanti liquidity yang 6M ini yang udah tak remove, tak belikan ke sini. Tak belikan ke sini. Langsung bisa naik lagi. Langsung bisa naik lagi kayak gitu. Nah, itu juga salah satu strategi untuk rug pull. Jadi liquidity-nya diambil semua, bisa jadi 0 gitu loh. Atau diambil sebagian, diputar balik lagi gitu. Itu juga bisa. Dan itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Bayangkan saja gitu loh. Ini bayangkan saja ya. Misalkan saya mengeluarkan sebuah token, ya kan? Token sebanyak 1 juta. Saya hargai misalkan $1 ya. Nah, 1 juta token. Ini kan saya nerbitin dari udara bebas, nggak ada biayanya. 1 juta token, misalkan sebut token, misalkan token link misalkan ya. Kemudian kan masukin nih liquidity setara dengan misalkan 500 BNB. Oke, 500 BNB. Oke, senilai 2M. Oke, miliar. Nah, kemudian ada yang beli. Misalkan ada yang beli nih ceritanya 1 miliar. 1 miliar nih. Atau kan 2 miliar aja biar gampang. 2 miliar. Beli nih. Set. Berarti kan liquidity-nya dari 2 miliar naik ke 4 miliar. Betul ya? Naik ke 4 miliar kan? Gitu. Karena kan nambah tuh. Dapatlah dia token kan. Misalkan 4 miliar. Nah, berarti token linknya berkurang nih. Misalkan berkurang jadi 500.000 misalkan ya. Saya udah untung loh, 2 miliar loh. Bener nggak? Ada orang beli, ya kan? Beli 2 miliar, saya dapat 2 miliar dong. Gitu loh. Saya dapat 2 miliar. Dan dapat kesan juga, wah tokennya naik ya 100%. Satu, saya untung gede, 2 miliar. Dan saya dapat branding, dalam tanda kutip, gimmick. Token saya naik 100%. Karena kan liquidity-nya 2 miliar ke 4 miliar. Ada kenaikan 100% ya. Enak nggak kayak gitu? Pasti enak. Gitu loh. Pasti enak. Terus ada yang beli lagi. Nah, rug pull-nya di mana? Remove liquidity. Misalkan saya sudah dapat 8M, remove liquidity. Gitu loh. Wong saya kan nggak rugi. Karena, kenapa? Wong token link ini kan nggak ada biayanya. 0 biayanya. 0 saja biayanya. Gitu. Nah, nanti kalau liquidity-nya udah gede nih, langsung saya ambil semua. Ngerug pull. Itu kayak kasusnya Squid. Token Squid. Nah, mancingnya gitu. Caranya, punya nih uang 1M. 1 miliar. Bikin liquidity. Misalkan liquidity-nya 1 juta token Squid, pair atau liquidity dengan liquidity-nya 1 miliar USD rupiah misalkan, atau USD, tuh kan? Nah, nanti kan ada yang beli tuh. Beli terus,
harganya naik. Beli terus, harganya naik, liquidity-nya naik, misalkan sampai 10 miliar. Udah, langsung aja. Udah dapat banyak, saya rug pull. Brut. Keluar. Rug pull-nya apa? Di remove liquidity. Nah, itu AMM itu bisa seperti itu, gitu loh. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Ini saya nggak ngajarin yang jelek ya. Cuma biar tahu aja gitu. Biar biar tahu. Nah, biar tahu aja. Jeleknya apa DEX dan kenapa DEX itu jadi tempat untuk menghasilkan uang yang cukup besar kayak gitu. Cukup besar. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kira-kira? Halo? Ada nggak? Ada pertanyaan? Di chat ada yang tanya itu, Pak. Oh ya, honeypot ya? Oh, honeypot itu kalau nggak salah, eh, saya kurang kurang apa? Kurang begitu paham honeypot sih. Kalau honeypot itu kalau di apa? Di sistem keamanan itu ibaratnya jebakan lah, jebakan buat hacker kayak gitu. Jebakan buat hacker. Kalau di apa? Di keamanan ya, cyber security ya, honeypot itu jebakan aja buat hacker. Jadi kita pengen ngehack Facebook, ternyata Facebook itu udah ngasih jebakan gitu loh. Nah, kalau di kripto kayaknya gitu. Jadi untuk mancing hacker atau orang yang jahat biar kejebak di sana kayak gitu. Akhirnya malah dia kena sendiri gitu. Ya mungkin misalkan kayak liquidity tadi gitu. Mungkin ada hacker masukin liquidity tapi dia nggak bisa narik lagi liquidity-nya. Mungkin kayak gitu. Kalau saya sih nggak apa kurang begitu paham sih kalau yang honeypot-nya di kripto ya. Kalau di keamanan cyber security intinya jebakan lah gitu. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Saya, Pak. Oh ya, boleh. Eh, semisal sebuah token ini udah berjalan lama ya. Mm-mm. Jadi dia udah listing di beberapa checks gitu. Mm-mm. Apakah masih ada kemungkinan untuk melakukan rug pull seperti ini? Mungkin aja. Karena kan gini, yang kita nggak tahu liquidity di CEX dan DEX berapa. Yang repot kan gini loh mas. Misalkan ya, ah, oh ini, lo. Contoh ya, gini. Misalkan di DEX itu liquidity-nya ada 10M. Di CEX ada 1M. Ya, kalau di DEX saya ngeruk full, ke efek dong CEX-nya. Bener nggak logikanya? Iya, iya benar, Pak. Nah, sekarang kita belajar dari token-token. Kalau saya jadi dev, pasti saya pilihannya kan dua, gitu loh. Pasti dicek itu aturannya ketat. Logika aja ya, aturannya ketat. Kalau saya pengen kontrol penuh, saya akan main di DEX, gitu loh. Di DEX. Saya akan perbanyak liquidity pool-nya ada di DEX. CEX nggak terlalu banyak. Nah, gitu. Cuma nah, keuntungan pertanyaan kenapa kok harus masuk ke CEX gitu loh. Satu kan CEX itu mungkin lebih mudah, ada legalitas. Dan fungsi ada CEX itu apa? Untuk arbitrage. Permasalahan di kripto apa? Ada insider. Misalkan saya sebagai dev, saya sebagai market maker atau liquidity di CEX gitu. Saya pengen nurunin gitu. Nurunin kan? Nurunin. Set. Saya akan arbitrage, beli di CEX, jual ke DEX.
Karena apa? Saya sebagai insider, saya tahu gitu loh. Harga ke depan mau seperti apa. Apalagi checksnya cuma satu, misalkan salah satu exchange misalkan. Jumlahnya kecil. Kayak gitu. Sebetulnya lagi-lagi retail ini kan akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Posisi yang terbesar adalah dev. Dev itu pasti banyak mengontrol. Dia kalau devnya dia punya kepentingan cuma mencari untung saja, itu yang repot. Itu yang masalah kayak gitu. Gimana, menjawab nggak kira-kira? Jadi Iya, kan iya, di bener sini Pak. Masuk, masuk, masuk. ya di sini yang masalah adalah dia jadi punya dua exchange yang harganya berbeda, dan dia di sana menjadi insider, ya kan? Dia tahu pergerakan harga ke depan mau seperti apa. Dia bisa memanfaatkan DEX. Ini yang masalah. Insider. Jujur aja, gitu. Saya juga punya insider. Semua yang pemain kripto itu ya, yang dalam tanda kutip yang agak profesional, yang paham pemain lama nih, pasti punya insider. Karena nggak ada aturannya masalah insider ini. Gitu loh. Permasalahannya nggak ada aturannya. Insider di exchange, misalkan eh, ada token yang mau listing di exchange, misalkan, gitu kan. Kita tahu lebih dulu. Kan nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Ya banyak lah permainan-permainan insider. Ini sisi gelap ya, sisi gelapnya di sana. Sisi gelapnya di sana. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jawab nggak? Oke, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ini apa nih? Saya agak bingung kalau contoh asik. Halo, eh, ini siapa nih? Track Native Farmer. Coba lewat voice chat. Ada nggak di voice chat? Halo, Mas. Track Native Farmer. Bisa dijelasin nggak secara lisan? Ya, intinya kita nge-remove liquidity itu sebetulnya tidak mempengaruhi harga. Nggak banyak mempengaruhi harga. Nanti di-swap lagi. Kayak gitu. Ya, itu permainan agak agak apa? eh, Agak tingkat tinggi lah. Ya, banyak lah. Banyak lah cara untuk menggoreng apa di DEX itu ada ada metode-metodenya lah, ada banyak sebenarnya. Kayak gitu. Bisa juga pakai pinjaman, minjem di apa? Di lending protokol, dipinjam, kemudian dimasukin lagi ke sana, ya kan? Kan bisa juga kayak gini. Contoh nih. Saya dev gitu kan, minjem aja ke misalkan ke kom atau AV kan. Kemudian buat ngebeli sebuah koin kayak gitu. Ngebeli sebuah koin misalkan ngebeli 1 M, ya kan? Nih 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kan masuk ke liquidity.
Kalau saya remove 1 miliarnya kan ambil ke saya lagi, balik lagi ke saya lagi 1 miliarnya. Itu juga bisa strategi untuk ngegoreng gitu. Tapi cara teraman bermain di DEX itu memang jadi free rider atau penumpang gelap. Jadi masuk duluan. Ketika liquidity-nya masih sangat kecil, masuk duluan, nanti FOMO, buruan jual. Udah pasti. Terus, gede banget gitu. Ya ini kayak, bisa dikatakan kayak Ponzi sih, secara kasarnya ya. Secara kasarnya Ponzi, pasti yang terakhir yang nyangkut. Yang terakhir harus berharap ada orang lain yang membeli, biar harganya naik. Gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada? Ada mau nanya nggak? Ada mau didiskusikan? Ya, boleh, boleh. Oot gimana? Silahkan. Nggak apa-apa. Biar rame, biar rame. Notes gimana nih? Notes. Notes apa nih? Oh, 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 maksudnya cross chain liquidity. Tor itu kan cross chain liquidity pool. Oh, LVT ring. Malah saya baru dengar sih. Kalau kalau Tor sih LVT ring. Ah, LVT ring. Not. Oh, apa sih ini rug pull? Malah saya baru tahu sih. Kalau Tor sih saya tahu sih. Oh, ring crypto node coba. Crypto ring crypto. Coba kita cek. Oh, paham. Ha. Jadi gini, kayak Torchain, sebenarnya banyak sih. Ada Torchain, ada P Network, dan lain-lain ya. Tidak ada ring, ada LVT. Cara kerjanya kan gini. Dia kan menghubungkan dua blockchain yang berbeda. Jadi misalkan Torchain ini kan DEX tapi untuk cross chain. Misalkan saya pengen nge-swap ETH, nge-swap ya, bukan nge-bridge. ETH di ETH ke misalkan BSC gitu. Nah, ETH ini kan punya smart contract. BSC kan punya smart contract sendiri nih. Nah, di sini ada nodes-nya Torchain misalkan. Jadi, ketika ada dari ETH mau nge-swap ke BSC blockchain, cara kerjanya kan dia ETH ini ngirim ke SC-nya Torchain ya, di jaringan ETH. Nanti si nodes ini memvalidasi, kemudian mentransaksikannya ke
smart contract-nya yang di BSC. Fungsi dari nodes ini cuma biar bisa menghubungkan dua blockchain gitu. Nah, makanya dikasih reward kan. Dikasih reward gitu. Tor. Koinnya namanya Rune ya. Rune. Nah, sebenarnya itu sama saja kayak link juga, ada node sendiri. Nah, ada lagi P-Network, Bridge ya, P-Network. Nah, cara kerjanya gitu. Jadi, ada sebuah nodes yang dijalankan oleh Tor, gitu kan, berinteraksi dengan dua smart contract. Risikonya apa? Ya kan? Risikonya apa? Pasti nodes ini megang private key smart contract ini dan ini. Makanya kebanyakan nodes ini jadi sasaran hack. Gitu. Kasus. Nggak tahu deh, Torchen pernah kena hack apa nggak? Kayaknya harusnya pernah sih. Nah, ini yang salah satu yang pernah kena hack adalah P-Network. Atau kasusnya yang kemarin itu, kasus yang di Solana kena hack, terus bisa ngemin ETH sebanyak-banyaknya. Nah, itu pasti eksploitasi di nodes ini. Gitu. Nah, cara kerjanya gitu. Jadi ada software yang harus diinstal nodes-nya dan untuk mentransaksikan dua blockchain yang berbeda, nanti dapat reward. Ya, sebenarnya cuma sederhana itu aja. Gitu loh. Ada software yang memproses. Softwarenya ini pasti bersifat off-chain. Di luar dari blockchain off-chain. Nah, cuma memproses off-chain. Nah, gitu maksudnya. Apakah mulai gimmick atau bukan? Ya bukan. Ya memang harus ada nodes-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa memproses dong. Kan nggak bisa ETH berkomunikasi sama BSC tanpa sebuah perantara. Perantaranya nodes itu. Gimana, menjawab pertanyaan nggak? Atau ada yang masih mau ditanyakan lagi? Yang tadi siapa yang nanya? Native Farmer. Halo? Gimana? Jawab tidak. Oke. Atau enggak, yang lain ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau nggak ada, ya kita sudahin dulu aja. Gitu. Sharing malam ini. Nggak ada pertanyaan? Kalau gitu, oh, bentar, ada. Masa nggak ada suaranya? Halo, halo, tes, tes. Oh ya, sorry. Oke, itu. Oke, udah ada suaranya ya? Ada, Pak. Oke, tadi suaranya. Tadi ke-mute, Pak. Oh, Ada. ke-mute. Oh ya. Oke, saya ulangin ya. Oke, saya ulangin ya. Terakhir, yang ke-mute menjelaskan ini ya? Yang Torchen ya? Halo? Iya, Pak, menjelaskan Oh ya. Torchen, tapi suaranya sama sekali. Gimana? Iya, jelasin Torchen, cuma nggak ada suaranya, Pak. Oh ya, oke. Saya ulangin ya. Jadi fungsi Torchen itu
itu kan sebenarnya kayak DEX, swap antara blockchain yang berbeda, misalkan ETH ke BSC. Nah, jadi untuk bisa nge-swap dari ETH BSC dibutuhkan nodes. Gitu. Itu kan nodes perantaranya. Jadi di ETH ini nanti ada smart contract-nya Thorchain, masuk ke smart contract-nya Thorchain, kemudian diproses di nodes, divalidasi, kemudian dieksekusi lagi di smart contract-nya di BSC gitu. Nah, proses nodes ini sifatnya pasti off-chain. Jadi tidak diproses di on-chain, ada sebagian di off-chain. Siapapun yang menjalankan nodes ini, dia akan dapat reward gitu. Rewardnya adalah rune, token rune. Jadi token rune itu sebetulnya token reward karena menjalankan sebuah nodes gitu. Menjalankan sebuah node. Sebenarnya ini nggak beda jauh dengan link. Kemudian ada P-Network gitu. Menjawab nggak ini? Halo? Menjawab nggak? Jadi nodes itu bukan gimmick, memang harus ada. Gimana caranya dua blockchain bisa terhubung? Pasti ada perantaranya. Ada nodes yang mengecek smart contract-nya di ETH misalkan, kemudian di BSC-nya secara bersamaan. Ya memang harus setting IP karena sifatnya peer-to-peer network. Karena kan, kenapa kok harus setting IP dan lain-lain? Karena karakter blockchain itu adalah peer-to-peer. Gitu. Jadi, ibaratnya ini ada nodes A, punya si A, punya si B, punya si C, punya si D, gitu loh. Semuanya bisa komunikasi langsung gitu loh. Bisa komunikasi langsung. Gitu. Jadi tidak melalui server perantara. Itu. Ya kalau teknis harus buka, kalau pakai IndiHome atau Bisnet harus ngebuka port forwarding-nya. Nah, kalau ring saya malah nggak tahu. Malah baru denger sih ring. Ya, coba dulu aja di apa oh oh itu kayak alah lupa apa sih? Coba Notes Guru lagi. Coba kok lupa saya. Power Note ini. Ini mungkin maksudnya. Ini mungkin ya, welcome to Power Notes. Kita beli notes kayak gitu. Mungkin notes-nya validasi, mungkin. Oh. Jadi, mana ya? Strong block. Ini dia. Ini kayaknya nih. Mungkin kayak strong block mungkin ya. Oh. Jadi kan ini kan gini. Ini gini. Kalau sebuah blockchain punya banyak nodes kayak gitu, punya banyak nodes, itu juga punya keuntungan. Karena menunjukkan bahwa blockchain itu desentralisasi. Nah, permasalahannya kan, yang menjalankan nodes itu kan ada dua tipe. Kalau di dalam proof of stake ya, itu ada dua tipe. Pertama adalah validator node. Validator nodes itu yang memvalidasi sebuah transaksi. Dia dapat reward. Ini ya, validator nodes. Kemudian ada yang kedua, namanya full nodes. Full nodes itu tidak mentransaksikan. Tidak memvalidasi sebuah transaksi.
dia hanya sebagai database. Tidak dapat reward. Lah, terus untungnya apa? Gitu kan pertanyaannya. Loh, untungnya apa? Punya full nodes. Tergantung kepentingannya. Contoh, Binance itu pasti punya full nodes. Fungsinya apa? Itu. Ya, kalau ada yang mentransfer ke addressnya Binance, dia tidak tergantung kepada nodes-nya orang lain. Dia tinggal pakai nodes-nya sendiri untuk ngecek. Gitu. Kemudian ada lagi Binance, kemudian ada banyak kan exchange lah yang pakai full nodes. Tapi kalau orang biasa, kenapa harus memiliki full nodes? Mungkin dia developer, mungkin dia contoh ada aplikasi namanya The Bank ya, thebank.com .com ya. Ini, nah The Bank nih. Nah, Pak, nggak ada gambarnya emang Pak ya? oh harusnya ada gambarnya. Mati ya? Oh, mati. Bentar, ya mati. Oke, sorry. Oke. Nah, contoh The Bank. Tadi kan ada validator node, ada full nodes. Oke. Nah, nanti kalau full, saya ulangi lagi ya, biar ada gambarnya. Validator node itu dia yang memproses sebuah transaksi, dapat reward. Gitu. Kalau full nodes, dia sebagai tempat menyimpan database transaksi blockchain. Itu. Biasanya dipakai oleh exchange, contoh Binance. Binance itu pasti punya menjalankan full node sendiri. Biar apa? Transaksi Binance ini banyak. Jadi biar cepat ngebaca ke blockchain-nya, dia punya server full node sendiri. Gitu. Nah, selain exchange, ada juga kayak aplikasi The Bank. Kayak gini dia punya node sendiri. The Bank ini kan untuk apa? Devi ya? Tar, wallet. Ntar, coba. Saya ganti wallet. Polygon. Oh, yang ini aja ya. Coba saya masuk ya The Bank. Nah, ini kan dia The Bank ini kan Devi dashboard kita. Tahu saldo kita untuk ngecek saldo kita berapa dan lain-lain. Nah, ini lah MetaMask. Nah, contoh. Nah, di sini. Nah, ini contoh aja ya, gitu. Nah, jadi kayak The Bank ini dia menjalankan full node sendiri. Gitu. Kenapa? Biar aksesnya cepat ngebaca datanya. Gitu. Nah, terus makanya dibuatlah token. Nah, mungkin ada reward siapapun yang menjalankan nodes dikasih reward. Lah, untuk apa? Gitu kan? Pertanyaan lah, kok untuk apa? Apa untungnya strong block? Ini cuma pikiran saya ya, tebak-tebakan saja gitu loh. Jadi ini untuk developer Devi itu juga perlu semua ngebacanya itu lewat nodes gitu loh. Mungkin saja dia memperbanyak nodes fungsinya agar ada banyak nodes. Fungsinya agar apa? Si developer itu bisa cepat aksesnya. Dia kalau sedikit nodes kan diakses banyak orang jadi lambat. Ya, pasti kan? Nah, biar tidak terjadi lambat, makanya kita perbanyak nodes. Nah, siapa yang menjalankan nodes ini dapat reward. Contoh di MetaMask itu kan ada RPC ini. Itu kan langsung akses ke nodes. Nodesnya. Lambat. Nah, saya buka. Di MetaMask ini kan ada RPC ya.
kalau nggak salah. RPC itu not sebenarnya. Sebenarnya kita itu langsung komunikasi. Bayangkan ada jutaan atau miliaran orang yang pakai MetaMask, itu pakai notes-nya siapa? Gitu loh. Ya kan? Nah, makanya itu harus ada yang mengembangkan. Salah satunya mungkin Strongblock ini fungsinya kerjasama mungkin sama MetaMask. Ngembangin banyak node. Biar nggak terlalu gede gitu loh trafficnya. Kemungkinan besar kayak gitu. Kemungkinan. Yang maksud, ini kan ada RPC-nya loh. Ada RPC setting ya. Nah, ini ada RPC kan? Mana sih RPC? Oh, ya pokoknya coba aja cari, lupa saya juga. Kayak ada RPC-nya lah. Nah, add network ini kan ada RPC. Nah, RPC itu sebenarnya nodes. Gitu. Nah, ini kan ada tambahan new RPC. Ya, gitu. Menjawab pertanyaan nggak? Halo? Oh ya, oke. Kalau menjawab pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Jadi, MetaMask itu sebenarnya komunikasi ke nodes langsung. Nah, kalau Ponzi atau nggak tahu sih. Itu tergantung skemanya dia ya. Harus saya keluarin dulu. Kenas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi aja kalau kayak gitu. Oke? Oh, ini ada yang ngechat lagi. Oh, ya udah kalau gitu. Oke, Terima ya itu. kasih, Pak. Ya, makasih semua ya. Yuk, Terima selamat kasih, malam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.